1000 wifi gratis untuk masyarakat Pekanbaru. Menurut Pak Tony sebagai 1000 wifi gratis, ini sangat bagus program ini. Jadi, tapi diharapkan program ini bukan hanya sebagai wifi gratis yang kita tahu selama ini hanya pakai internet yang gratis. ya, Bukan hanya infrastrukturnya dibangun, tetapi juga ada pembatasan-pembatasan konten di dalamnya, kemudian nilai tambah yang digunakan untuk wifi ini. seperti apa misalnya Pak? Nah, contoh, misalnya wifi ini bisa menjadi suatu nilai tambah promosi program-program kerja wali kota. Wifi gratis itu masyarakat bukan hanya dapat internet gratis, tapi langsung mendapatkan informasi. Apa sih program pemerintah? 1000 titik wifi gratis. Ya. Dan kami siap memberikan masukan kepada Pak Wali konsep apa yang disampaikan, dan kami punya keyakinan dengan pemberdayaan wifi gratis ini bukan hanya data yang kita dapat, bukan hanya waktu yang diefisienkan, tetapi ada biaya APBD yang dihemat, karena ini berdasarkan pengalaman Komdigi membuat program. Dengan waktu bergulir, wifi gratis akan dicintai sama masyarakat, akan menghasilkan PAD tambahan. Mana ya Bang ya? Ya. Jadi apapun program yang dikeluarkan pemerintah, baik Pemda sama pemerintah pusat, adalah yang penting harus berkelanjutan. Betul. Dan pengelolaannya tepat Dan bermanfaat. Banyak terkadang, ini mohon maaf nih, tidak Program-program on the right place. Betul. Jadi ini misalnya mohon maaf, kedekatan saya, misalnya saya dekat dengan Pak Wali, tapi saya bukan orang IT Bang. Background saya misalnya pendidikan atau kehutanan, Iya. tapi saya disuruh menanganin IT, saya tahu apa. Tetapi supaya berkelanjutan program 1000 wifi gratis, kami hanya memberi masukan. Pilihlah orang-orang yang tepat, mitra-mitra yang tepat untuk mengelola ini. Sehingga program yang dicanangkan oleh Pak Wali Kota ini betul-betul dampaknya terasa baik di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di TV Media Group. Alhamdulillah hari ini kami kembali mengundang Pak Tony Notito sebagai Kepala DJID ya. Iya. Pekanbaru, dan alhamdulillah hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau khususnya mengenai rencana Wali Kota Pekanbaru Bapak Agung Nugroho akan memberikan 1000 wifi gratis untuk masyarakat. Sebagai pejabat yang mengawas infrastruktur digital di Pekanbaru dan Riau, tentu kita bersyukur Pak Tony bersama dengan kita. Selamat siang Pak Tony. Siang, Bang. Jumpa lagi kita, dan insya Allah ke depan kita akan terus berdialog tentang beberapa hal mengenai perkembangan digital di Pekanbaru, Pak. Siap. Baik, kami ingin bertanya ke Pak Ton, Pak Agung Nugroho dalam waktu dekat atau sekitar Februari 2026 ini akan memberikan 1000 wifi gratis untuk masyarakat Pekanbaru. Menurut Pak Tony sebagai pengawas infrastruktur di Riau ini, kegiatan ini seperti apa dan apa untungnya untuk masyarakat kira-kira Pak? Oke, terima kasih nih Bang Denny diundang lagi nih dari TV ya, Spektrum. Terima kasih. Jadi ya kita sangat bersyukur ya punya wali kota yang punya visioner,
sekitar 100 wifi gratis untuk masyarakat. Ya. Tetapi 1000, Pak. 1000, Ya. 1000 wifi gratis. Ini sangat bagus program ini. Jadi, tapi diharapkan program ini bukan hanya sebagai wifi gratis yang kita tahu selama ini hanya pakai internet kan gratis. Ya. Kan, tetapi ada nilai tambahnya. Jangan nanti internet ntar hanya untuk main game, Ya. malah nonton apa ya, hal-hal yang tidak bagus gitu misalnya. Jadi harus ada nih filter-filternya. Jadi bukan hanya infrastrukturnya dibangun, tetapi juga ada pembatasan-pembatasan konten di dalamnya, kemudian nilai tambah yang digunakan untuk wifi ini. Seperti apa misalnya, Pak? Nah, contoh, misalnya wifi ini bisa menjadi suatu nilai tambah promosi program-program kerja wali kota. Misalnya himbauan untuk jangan membuang sampah sembarangan. Ya. Kemudian misalnya program, misalnya contoh nih, Ya. maghrib mengaji misalnya. Atau misalnya ada beberapa waktu misalnya tentang edukasi anak, edukasi ibu, Ya. gitu. Jadi dia ada nilai tambahnya. Misalnya contoh, pada saat masyarakat mengakses atau login namanya di dalam wifi gratis Iya. itu, masyarakat bukan hanya dapat internet gratis, tapi langsung mendapatkan informasi. Apa sih program pemerintah? Mau ngapain ini pemerintah? Gitu. Itu pertama ini. Ya. Kemudian juga pemerintah itu bisa mengambil feedback kepada masyarakatnya Ya. dalam bentuk survei. Misalnya yang paling gampang, kemarin Pak Wali saya lihat itu program sampahnya kan sudah sangat bagus ya. Betul. Kemudian dia tinggal buat begini. Kira-kira survei bahasanya ini kan. Menurut saudara, bagaimana kepuasan tentang pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru? Sehingga nanti secara real time pemerintah kota mendapatkan data. Ya. Di manalah wilayah manalah pengelolaan sampahnya kurang baik. Misalnya contoh nih, Ya. di rumah saya misalnya di wilayah A. Ternyata pengelolaan sampahnya kurang baik nih LPS-nya. Ya. Berarti hasil surveinya jelek. Ya. Tetapi kalau misalnya satu daerah pengelolaan LPS-nya bagus, berarti hasil surveinya bagus. Sehingga ini bisa menjadi evaluasi kepada pemerintah kota dengan program-program kerja dia, apa yang dilakukan. Ya. Nah, jadi dia bisa membuat program di wifi-nya nih. Bulan ini saya mengambil survei untuk misalnya sampah. Ya. Bulan depan survei untuk kita sama-sama tahu tentang jalan. Ya. Kemudian survei untuk kepuasan pelanggan parit misalnya. Dan seterusnya. Sudah bisa dibuat itu, Pak? Sudah ya? bisa dibuat Ya. seperti itu. Jadi internet itu, wifi gratis itu jangan hanya untuk internet aja, main Tapi Instagram, bermanfaat juga tapi buat bermanfaat. pemerintahan ya. Ada nilai tambahnya sama pemerintah. Paling tidak data center tentang pemerintahan bisa dibuat di situ ya. Betul, sehingga pemerintah itu mendapatkan data yang nanti akan dimasukkan ke dalam data centernya Ya. untuk masyarakat ini maunya apa sih? Nah, kemudian jadi program kota bisa disinkronkan dengan programnya masyarakat. Ya. Jangan pemerintahnya jalan sendiri, Ya. masyarakatnya jalan sendiri. Ya. Sehingga adalah feedbacknya yang nanti dari si masyarakat itu Ya. untuk program-programnya itu. Ya. Nah, untuk pengelola wifi ini kan biasanya dinas Kominfo, ya, Pak. Nah, tapi dinas Kominfo ini apakah mereka mampu melaksanakan itu? Apa perlu ada join atau kerjasama dengan pihak lain, Pak? Oke, kalau itu artinya begini. Saya kan orang pemerintah juga ya, Bang ya. Ya. Jadi pemerintah itu kadang terlalu banyak. Jadi dia spesialisnya itu. Jadi kalau ini kan namanya pertanyaan sudah juknis nih. Ya. Kalau juklaknya tadi kan membuat wifi di 1000 titik gratis, Ya. itu juklaknya. Ya. Berarti mau diapakan 1000
titik yang gratis ini berarti ada juknis. Biasa di juknis ini ada namanya bukan lembaga ya, perusahaan-perusahaan yang mampu melakukan pengelolaan itu. Ya. Tetapi dengan catatan, jadi sampaikanlah sama pengelolaan itu, ya janganlah mahal-mahal, atau kalau bisa, kalau perlu gratis. Jadi ada perusahaan yang di Kota Pekanbaru, dia diberikan mandat untuk mengelola wifi gratis itu dengan catatan gratis. Jangan berbayar. Kalau berbayar, siapapun tahu Bang. Tapi ini gratis. Jadi anak bangsa, anak Kota Pekanbaru yang mengelola ini dengan gratis. Saya yakin ada deh orang Pekanbaru ini mampu melakukan itu. Yang mampu melakukan itu pasti ada. Dan insya Allah ada kampus PCR, ada kampus Unilag, ada kampus Undri. Masa anak-anak tamatan dari situ nggak ada yang sanggup Bang? Pasti banyak ya. Pasti banyak. Cuma tinggal kita ini memanfaatkan SDM lokal itu untuk lebih tepat guna. Nah, Pak Tony sendiri udah ketemu dengan Pak Wali Kota untuk membicarakan masalah teknis di lapangan pemberian wifi gratis ini, Pak Tony. Oh, kalau kami kan memang secara tatap muka kita belum, Bang. Nah, artinya Pak Wali tentu perlu juga meminta masukan dari... Oh, kita siap. Siap ya. Jadi kami ini Balmon adalah kepanjangan tangan dari Kementerian Komdigi yang selama ini sudah bekerja sama dengan Pemda melalui Dinas Kominfo-nya maupun BPSDM-nya. Tetapi ini tadi yang saya bilang hanya sifatnya seremoni. Kita sudah tahulah Pak Presiden sekarang Pak Prabowo ini pemerintah itu bukan hanya kegiatan seremoni, tetapi kegiatan nyata yang harus kena langsung ke masyarakat. Apa ini? Jadi pemerintah membuat konsepnya, membuat regulasinya, libatkan masyarakat untuk berdaya guna dengan program ini. Seperti tadi nih, 1000 wifi gratis, sekian titik. Bukan hanya kita meletakkan internet gratis di beberapa titik, tetapi ada nilai tambahnya. Nah, kami kebetulan di Komdigi itu sudah ada beberapa memberikan masukan. Ada misalnya di Jawa Tengah, baru akhir-akhir ini Bu Mutia Hafid itu baru melaksanakan peresmian tentang data server dan gamer di Bandung. Jadi anak-anak gamer sekarang yang namanya e-sport itu juga bisa dibuat wadahnya gitu. Jadi internet itu bukan hanya sebagai main internet tok gitu Bang. Tadi Pak Tony mengatakan bahwa pemberian internet gratis ini jangan hanya sekadar untuk gratis-gratisan aja gitu ya. Betul. Tapi internet gratis ini juga memberikan dampak positif kepada pemerintahan gitu. Betul. Nah, itu misalnya Pak Wali Kota ingin mengumpulkan informasi tentang sampah, tentang penyakit, betul, tentang stunting misalnya. Tentang berapa jumlah panjang jalan atau masalah-masalah lainnya. Nah ini kan perlu ada satu lembaga yang bekerja sama dengan Pak Wali untuk mengerjakan data-data ini Pak. Misalnya mengumpulkan data itu. Nah ini tentu perlu ada pihak tertentu yang mengelola juga Pak. Untuk masukan-masukan kepada Pak Wali. Misalnya dari 42 OPD di Pekanbaru. Setiap OPD ini kan punya program. Programnya kan mungkin harus ada di sana. Tapi tentu mereka melibatkan orang lain gitu Pak. Nah maksud saya itu kelompok-kelompok yang memberikan masukan kepada Pak Wali ini tentu ada kelompok yang bekerja untuk Pak Wali. Setuju. Jadi kira-kira gini Bang, ini contoh. Kami di Komdigi ada namanya program bakti. Program bakti itu adalah membangun infrastruktur telekomunikasi sampai ke desa-desa. Sekarang
kami ini dari mana tahu desa ini blank spot, harus dibangun, Ya. kalau tidak ada namanya kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak ketiga. Bagaimana kita hampir sekian ribu desa datangin, nggak mungkin Ya, lah. betul. Jadi kita harus Jadi ada kerjasama dengan pihak ketiga lah gitu ya. ada kerjasama dengan pihak ketiga. Tetapi pihak ketiga ini udah kita batasin dulu. Lu money orientednya jangan terlalu tinggi. Jadi untuk pengambilan datanya. Setelah data itu dapat, barulah kita lakukan yang disebut dengan sosialisasi programnya kita. Misalnya contoh nih yang paling gampang. Komdigi pada saat pemilu kemarin itu bekerja sama dengan seluruh operator seluler untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat tentang apa namanya itu DPT, daftar pemilih tetap. Bagaimana caranya? Ada istilahnya disebut dengan SMS Blast atau WA Blast. Sehingga misalnya saya menggunakan provider tertentu, apakah baju merah, baju kuning, ataupun baju orange misalnya. Ya, itu karena si Komdigi sudah kerjasama dengan si operatornya, dengan programnya si pemerintah tadi itu, untuk memberikan edukasi kepada masyarakatnya. Nggak mungkin dong kita kasih brosur seperti dulu nih, sensus brosur, berapa biaya Bang? Berapa waktu? Betul. Dengan kita melakukan kerjasama dengan tadi pihak ketiga tadi itu, hanya ngebleskan, drag, masuklah ke handphone abang, handphone saya, handphone istri saya, ngasih tahu. Simple. Apakah Anda sudah menjadi DPT di pemilu tahun ini? Pertanyaan simple. Jika Anda belum, cek di web. KPU ini. Udah, cuma itu Bang. Jadi sehingga apakah itu bisa 100% juga tidak. Tetapi secara 80-85% itu terwakili. Contoh lagi, misalnya contoh ya. Tadi kita sudah singgung namanya program sampah. Oke. Dinas Lingkungan Hidup, saya punya yakin dia punya program yang disebut dengan mensurvei kepuasan kinerja wali kota dengan pengelolaan sampah. Kita punya di sini berapa kecamatan dan berapa kelurahan, dan kita ada hampir berapa kakak. Mau berapa lama ini dapat Bang data itu? Datangin satu-satu kan lama tuh. Dan apakah itu valid? Belum tentu Bang. Tapi dengan misalnya tadi ada wifi gratis, masyarakat pada saat membukanya langsung muncul namanya survei. Pertanyaan simpel. Apakah Anda puas dengan pengelolaan sampah Kota Pekanbaru? Pada hari itu juga Bang, misalnya kita tutup survei dibuka tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 3 Februari. Di tanggal 3 Februari, apakah semua masyarakat kota mungkin tidak melihat? Tetapi saya punya keyakinan 85% sampai dengan 90% akan mengisi. Sehingga pemerintah kota mendapatkan hasil data yang valid Bang. Sangat valid malah. Sangat valid. Dan hari itu juga ketahuan termasuk hal-hal lain yang menyangkut banjir, misalnya masalah banjir atau apa. Jadi tinggal pemerintah kota membuat program di wifi gratis tadi itu. Minggu ini misalnya atau bulan ini Dinas Lingkungan Hidup memberikan sosialisasinya melalui wifi gratisnya dan surveinya, dan dia tidak perlu sosialisasi itu datang ke rumah-rumah. Mau berapa banyak masyarakat didatangi Bang? Tetapi dengan dia hanya membuat iklan layanan masyarakat yang durasinya tidak lebih dari 15 sampai 20 detik, dia bisa dimasukkan di wifi gratis itu Bang. Sehingga apa yang diperoleh? Pertama ada efisiensi anggaran. Sudahlah efisiensi anggaran, efisiensi waktu. Ada biaya, waktu, sudah itu datanya valid Bang. Sehingga pada saat Pak Wali bilang, berapa ini kepuasan pelanggan? Ketahuan Bang. Dia udah tahu langsung. Udah tahu. Dan ada, apakah semua masyarakat pos? Tidak. Apabila LPS-nya tadi di suatu wilayah itu tidak benar, tahu ini, berarti LPS kecamatan ini kurang bagus. Jadi artinya Kominfo Komdigi yang mengawasi ini tidak hanya Pak Wali itu tidak hanya memberikan wifi gratis, tapi dari wifi gratis ini
beliau juga mendapat masukan yang sangat banyak, misalkan per OPD lah ya, Iya. per OPD itu. Nah itu tadi Pak Tony menyebutkan mungkin harus ada melibatkan pihak ketiga ya. Iya. Pihak ketiga ini cukup satu atau hampir semua pekerjaan Pak? Oh, dia ini kan Misalnya data Oke. tentang sampah, Iya. tentang banjir, Iya. data tentang sosial gitu ya, kemasyarakatan gitu ya. Ini kan termasuk juga program baru bagi Pak Wali ini Iya. dengan memanfaatkan dunia digital ini Iya, Pak. iya. Gitu. Jadi Komdigi itu adalah yang mengeluarkan perizinan untuk namanya ISP, NAP, blogger, kita mengeluarkan. Masuk apa abang nih IP, Iya. The Spectrum ya, Betul. itu Komdigi yang dia bukan hanya mengeluarkan izinnya, tapi juga dia memberi edukasi. Pada saat memberi edukasi, di sini kan terjadi namanya feedback antara dunia usaha sama Komdigi. Iya. Dari poin-poin ini kita memberikan masukan-masukan kepada Pemda. Ya, ini Pemda, teman-teman orang IT mempunyai konsep seperti ini, untuk membuat smart city misalnya, membuat data-data seperti itu. Bisa mereka itu punya komunitas bang. Komunitas ini yang kita berdayakan. Ya. Mereka itu sama lah seperti contoh nih. Ya. Saya hobi olahraga bola kaki. Ya. Kalau orang yang tidak hobi bola kaki, apa kata dia? Ngapain itu capek-capek, satu bola dikejar-kejar, nggak ada kerjaan. Iya. Tetapi yang hobi bola kaki, Iya. dia keluarkan biaya, dia keluarkan waktu, Habiskan. tapi dia senang bang Iya. melaksanakan itu. Sama tadi yang saya bilang tadi ada komunitas IT. Kita gandeng ini komunitas IT. Ayo nih komunitas IT, kita lembagakan ataupun dalam bentuk suatu apa ya, ya komunitas lah kita bilang. Dialah nanti yang membantu si Pemda untuk mengelola data-data itu. Kalau kita dikit-dikit, mohon maaf nih bang, dikit-dikit kontraktual, musimnya lagi bang. Kontraktual nanti tiba-tiba ada kebocoran lagi data. Coba abang pernah lihat, hanya gara-gara kepengen survei, saya masih ingat itu, saya membaca kemarin itu artikelnya Ibu siapa Gubernurnya Maluku Utara yang cantik itu, apa? DC itu yang cantik itu. Dia Maluku Utara. Iya, dia meminta data kepada PU. Betul. PU, tolong berikan saya data berapa jumlah jalan yang rusak dan di kecamatan mana saja, di kelurahan mana saja, dan dibutuhkan berapa dana. Terakhir datanglah kepala dinasnya, Bu, kita butuh sekian miliar, katanya gitu. Si ibu dengan simpelnya mengatakan, ya sudah, nanti kasih waktu saya untuk berpikir. Dalam waktu seminggu, ibu itu tinggal ngebles, tinggal seperti kita nih bang, tinggal ngebles mengatakan masyarakat ini saya butuh di data, langsung masuk bang data itu bang. Kenapa konsep yang sudah baik ini di daerah lain tidak kita berdayakan, tidak kita samakan untuk menekan biaya, menekan waktu. Betul. Jadi pada saat tadi Pak Wali itu mau membuat suatu kebijakan dari sampah. Jadi kan kebijakan itu kan kalau yang baik itu adalah kebijakan dibuat, dievaluasi, dan diperbaiki. Supaya nanti dia menjadi continuous improvement. Yang namanya perbaikan berkelanjutan, sehingga masyarakat puas gitu. Sampah. Kemudian kedua, kita kepengen tahu sih berapa di sini yang misalnya apa ya, stunting, bisa kita ambil bang dari situ. Kekurangan gizi, yang putus sekolah, dan datanya lebih valid dan dari datanya valid. Dinas PU yang meminta sekian itu ya. Iya, daripada lah biaya miliaran bang. Jadi artinya Pak Wali itu tinggal klik juga ya. Pak Wali bang, nanti diberikan namanya dashboard. Kalau perlu nih, di depan mejanya Pak Wali, di depan meja kerja itu ada layar gede, dashboard yang namanya.
Dashboard bisa melihat hari ini berapa yang menggunakan wifi gratisku. Oke, hari ini kebetulan di tanggal 1 sampai tanggal 3 contoh, mengambil data untuk sampah. Di tanggal hari itu berapa yang sudah memberikan feedback tentang sampah. Nampak Bang, langsung real time dia. Tidak tunggu lagi laporan anak buah. Betul. Ini kan, kepala dinas Alakaton, sibuk dia perintahkan lagi eselon 3-nya, eselon 3 pindahkan eselon 4-nya, sibuk anaknya, minta SPJ lagi, minta uang minyak lagi, buat tim honor lagi, lama Bang. Iya. Ini dia tinggal lihat, Apalagi 1000 wifi. apalagi 1000 wifi Bang. Kalau menurut kita dari 12 kecamatan akan menjadi 16 kecamatan di Pekanbaru ini, itu kalau per kecamatannya 10 baru 160 tempat yang wifi gratis. Iya. Ini 1000 Pak. 1000, Itu berarti sudah sampai ke RT RW itu. Iya, udah sampai ke bawah betul. Iya. Dan itu menurut saya satu hal yang luar biasa, dan Komdigi juga harus memberikan masukan untuk Pak Wali. Kita siap. Sebagai pencari data lah, atau data center atau apa namanya, menurut yang dia perlukan lah. Karena begini Pak, Pak Wali melakukan ini, nanti bisa juga Pak Wali ini menjadi contoh wali kota se-Indonesia melaksanakan program yang sama. Artinya dengan wifi gratis ini, dia juga menjadi wali kota yang paham betul tentang anunya dengan cepat itu. Iya. Nah, selain itu ada hal-hal yang mungkin bisa Pak Tony sarankan ke Pak Wali mengenai efektivitas tentang wifi gratis ini, Pak. Oke, yang terhormat Pak Wali Kota, Pak Agung Nugroho, saya salah satu warganya Pak. Saya tinggal di Kelurahan Perhentian Marpoyan, Sidodadi, Kecamatan Marpoyan Damai. Memang dampak dari digital ini, apakah nanti akan mulus? Tidak. Ya, akan ada namanya restitusi, hambatan. Tetapi hambatan ini jangan menjadikan kita untuk bertahan atau lemas untuk melaksanakan program itu. Jadi kan hambatan ini tantangan untuk program-program lebih baik. Sehingga kami dari Komdigi, Pak Wali, sangat mendukung 1000 titik wifi gratis. Dan kami siap memberikan masukan kepada Pak Wali, konsep apa yang disampaikan, dan kami punya keyakinan dengan pemberdayaan wifi gratis ini bukan hanya data yang kita dapat, bukan hanya waktu yang diefisienkan, tetapi ada biaya APBD yang dihemat, sehingga APBD biaya yang lainnya itu bisa untuk yang lainnya. Itu dia. Kemudian, dan kami punya keyakinan, karena ini berdasarkan pengalaman Komdigi membuat program. Dengan waktu bergulir, wifi gratis akan dicintai sama masyarakat, akan menghasilkan PAD tambahan. Jadi PAD tambahan itu kira-kira begini. PAD itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Apa yang saya bilang tadi, yang langsung atau tidak langsung. Contoh, pada saat pemerintah membuat namanya meluncurkan handphone 3G, 4G. Apa yang perguliran ekonomi yang tidak langsung? Kita lihat sekarang Bang, di Kedai, di mana-mana muncul namanya penjualan pulsa, penjualan aksesoris handphone. Itulah yang saya sebut istilahnya PAD yang tidak langsung. Ekonomi masyarakat naik. Kemudian bagaimana PAD yang langsung? Mungkin saya tidak bilang PAD langsung, tetapi ada efisiensi atau nanti uang itu kembali lagi ke kita. Contoh yang paling gampang, dan itu terjadi juga sama kami Bang. Misalnya satu OPD
melakukan program yang disebut dengan sosialisasi atau namanya BIMTEK. Ya. Uang itu habis Bang, ke hotel, ke catering, ke langganan biaya yang lainnya, dan honor-honor. Habis. Feedbacknya kita nggak tahu. Dapat sih dapat masyarakat, tapi itu terbatas. Hanya 100, 1000 orang, 1000 orang mungkin udah hotel Pangeran yang hall. Tetapi dengan yang tadi saya sampaikan, membuat nilai tambah dari WiFi gratis ini, uang pemerintah kota itu akan kembali dalam bentuk PAD. Misalnya contoh nih, pengelolaan WiFi gratis ini dikelola oleh BUMD. Ya, entah siapa lah namanya BUMD-nya ini. Ya. BUMD bekerja sama, tadi saya bilang tadi komunitas IT atau lembaga IT, entah siapa lah ini ya. Kemudian setelah itu, uang yang tadi misalnya contoh anggaran untuk sosialisasi dari Dinas LHK, yang anggarannya tadi saya bilang contohnya misalnya 100 juta, Betul. harus dia mensosialisasikan. Daripada anggaran itu habis untuk hotel atau apa, kenapa dia tidak membuat dalam bentuk digital? Kepala dinas tinggal membuatkan program-program atau video-video edukasi yang baik tentang sampah, memilah sampah, waktu pembuangan sampah, nanti dapat dilihat dalam masyarakat dalam bentuk digital di handphonenya. Kemudian nanti anggaran yang tadi DLHK itu ya berkontrak kepada tadi misalnya tadi pengelola WiFi gratis tadi misalnya BUMD tadi berkontrak dia. Berarti uangnya kan masuk lagi Bang ke BUMD. Berarti BUMD ini mendapatkan PAD baru dari pengelolaan yang disebut dari situ PAD-nya ya. Dari situ PAD-nya. Jadi uang yang tadi dikeluarkan dari pemerintah daerah tidak hangus begitu saja, tetapi kembali lagi dalam bentuk PAD dengan pengelolaan yang baik. Gitu dia. Nah, nanti ada pihak ketiga atau entah itu BUMD, entah itu lembaga IT atau dari kelompok Komdigi, ini tentu yang memilihnya itu dari pihak mana Pak? Yang menentukannya itu? Kalau itu ya kita serahkan Pak Wali lah. Pak Wali ya? Kita kan hanya memberikan masukan. Betul. Tapi kalau kita diberikan sebagai seperti konsultannya, konsultan IT-nya di belakang layar, kita siap. Karena siap untuk membantu. Karena Komdigi ini kan yang mengeluarkan perizinan ISP dan EAP, yang notabene orang-orang IT itu di situ semua, Pak. Betul. Berarti ada sedikit segan atau mereka tidak akan berbuat yang macam-macam. Ntar lo macam-macam gua cabut izin lu. Kita bisa seperti itu gitu. Tidak mungkin mereka 100% benar ya dalam pengelolaannya. Kita bisa menekan ke arah sana gitu. Sehingga kita juga Komdigi itu memberikan kontribusi nyata kepada daerahnya. Baik Pak Tony, jadi pada dasarnya Komdigi mendukung penuh program yang akan dibuat oleh Pak Wali Kota, tetapi Wali Kota juga harus berhati-hati dalam memberikan WiFi gratis ini, sekaligus bisa memanfaatkan WiFi gratis ini untuk masyarakat. Komdigi sebagai pihak pengawas komunikasi siap juga membantu pemerintah dalam pelaksanaan ini, karena banyak hal yang bisa mereka lakukan dan mereka juga siap membackup untuk program ini, Pak Tony ya. Mungkin ada hal-hal lain yang perlu Pak Tony mungkin statement ya Bang ya. Jadi apapun program yang dikeluarkan pemerintah, baik Pemda sama pemerintah pusat, adalah yang penting harus berkelanjutan. Betul. Dan pengelolaannya tepat dan bermanfaat. Banyak terkadang, ini mohon maaf nih, tidak direct place. Betul. Jadi ini misalnya mohon maaf, kedekatan saya, misalnya saya dekat dengan Pak Wali, tetapi saya bukan orang IT Bang. Background saya misalnya pendidikan atau kehutanan, tapi saya disuruh menanganin IT, saya tahu apa. Tetapi supaya berkelanjutan program 1000 WiFi gratis, kami hanya memberi masukan. Pilihlah orang-orang yang tepat, mitra-mitra yang tepat untuk mengelola ini.
Sehingga program yang dicanangkan oleh Pak Wali Kota ini betul-betul dampaknya terasa baik di masyarakat, impact-nya dibutuhkan sama pemerintah kota, sehingga ada namanya berkelanjutan pembangunan untuk program-program itu. Itu. Baik, demikian pembicaraan kita dengan Pak Tony Notito. Hari ini mungkin ke depan masih banyak hal-hal yang perlu kita bicarakan berkaitan dengan masalah Komdigi. Sampai ketemu dan terima kasih banyak. Terima kasih Bang Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.